Tragedi yang terjadi di Lebak Bulus, Jakarta pada hari Sabtu pekan lalu menjadi sorotan. Seorang remaja laki-laki 14 tahun dengan membabi buta menikam nenek serta ayah kandungnya hingga meregang nyawa. Sementara ibu kandungnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Peristiwa berdarah ini begitu tragis. Pelaku yang masih remaja disebut-sebut mendapat bisikan gaib hingga tega melukai ayah, ibu serta neneknya. Padahal selama ini pelaku dikenal sebagai anak yang baik serta sopan. Polisi hingga kini masih menggali motif pelaku yang tega berbuat keji. Olah TKP kejadian perkara pun telah dilakukan. Pelaku disebut terus menangis, menyesali perbuatannya. Peristiwa ini pun mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi yang menemui MAS, remaja yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan keluarga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kementerian P3A menegaskan komitmennya dalam memberikan pendampingan kepada pelaku yang berusia 14 tahun itu. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A, ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda A ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga, sehingga nanti bisa kita mengambil kesimpulan apa yang sesungguhnya. Bagaimana peristiwa ini harus disikapi? Akankah pelaku yang masih berusia remaja bisa menguak motif yang membuatnya tega menganiaya ayah, ibu, serta neneknya? Tim TV One mengabarkan. Tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana cerita dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kesan yang didapatkan ketika kemudian bertemu dengan pelaku. Pelaku ini merupakan anak yang baik. Sebelum jeda, tadi juga sudah saya bawa Anda mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, saudara, kemudian juga tetangga dalam paket tayangan yang kami sajikan. Memang anak ini dikenal pendiam, dikenal cukup sopan, tapi apa yang membuat, apa yang menggerakkan remaja berusia 14 tahun ini sampai tega membunuh neneknya, membunuh ayahnya, dan juga bahkan menganiaya ibundanya. Apa yang berkecamuk di pikirannya pada saat itu? Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber yang sudah bersama saya, termasuk juga melihat bagaimana akibat hukumnya, posisi dari remaja ini di mata hukum. Sudah hadir bersama saya itu ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Selain Bang Aristo, juga sudah terhubung kita dengan Komisioner KPAI, yaitu Ibu Dian Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dian. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Baik, nanti juga kita akan terhubung dengan Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ, selaku psikiater. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu Ibu Dian. KPAI kabarnya juga sudah bertemu dengan pelaku. Apa keterangan yang didapatkan dari pengakuan pelaku hingga saat ini? Ya, kami bertemu kemarin hari Sabtu siang ya, sore seperti itu. Tapi memang pas pertemuan tersebut kami menghindarkan bertanya terkait dengan kasusnya.
Jadi lebih kepada kami berinteraksi saja, berkenalan dan memastikan anak dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya dia kan akan menghadapi proses hukum yang panjang ya. Nah, anak perlu dipastikan hak-hak dasarnya terpenuhi seperti itu. Baik, kondisinya pada saat itu Ibu saat bertemu dengan Budian, bertemu dengan kemudian dari perwakilan kementerian seperti apa? Tentunya ada duka yang mendalam yang sedang dialami anak. Jadi dia masih dalam kondisi yang sangat krisis sekali, belum bisa berkomunikasi dengan lancar seperti remaja lainnya. Ya duka itu sangat terasa sekali. Baik. Tidak ada kemudian satu hal ataupun juga hal kecil yang diceritakan oleh pelaku tersebut mengenai malam kejadian itu pada saat itu Ibu? Kami memang kebetulan tidak mengusik kejadian itu nih. Betul. Jadi lebih kepada apakah kamu sudah makan nak, seperti itu, tidurmu bagaimana, seperti itu. Baik. Kita nanti juga akan tunggu bergabung narasumber berikutnya Dr. Zulfia Oktanida Syarif SPKJ untuk bisa melihat lebih dalam lagi kemungkinan apa yang dihadapi oleh pelaku pada saat itu. Tapi Budian juga ini kan kasusnya semakin merebak hal seperti ini. Anak yang seharusnya menghormati orang tua, kita belajar, kita melihat bukan hanya pada kasus ini saja, tapi pada kasus-kasus sebelumnya banyak kemudian seorang anak yang usianya ini masih remaja, juga masih belasan tahun, tapi tiba-tiba sudah seperti pembunuh berdarah dingin, tega untuk menyakiti keluarga di sekitarnya. Apa yang bisa Ibu lihat, Ibu katakan dari fenomena seperti ini? Yang pasti adalah setiap kali anak melakukan pelanggaran pidana ya, itu tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada satu penyebab tunggal, pasti banyak. Jadi apa saja yang terjadi di sekitar anak mulai dia kecil hingga saat ini itu sangat berpengaruh sekali terhadap karakter anak, perilaku anak, bahkan respon-respon anak. Jadi ini makanya yang perlu kita lihat bersama. Bahwa kasus ini atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak ini kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi anak, dan faktor yang mempengaruhi anak ini bisa kita lihat dari durasi paling lama anak berinteraksi di mana. Nah, salah duanya adalah keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, dari situlah kita bisa memahami bahwa ada situasi yang di luar kendali anak. Ketika kita melihat ada kasus yang kita anggap tanda kutip brutal seperti itu, ini yang perlu dipahami orang dewasa adalah tidak semua anak-anak di luar sana itu sesuai dengan imajinasi ideal kita terhadap sosok anak remaja. Gambaran ideal kita mungkin melihat anak remaja harusnya berperilakunya sopan, di rumah saja, nurut, prestasi baik, itu adalah gambaran ideal. Tapi di luar sana tidak semua gambaran ideal remaja kita itu hadir atau dimiliki oleh anak-anak di luar sana. Nah, inilah perspektif seperti ini perlu kita pahami bersama, sehingga ketika ada anak yang melakukan pelanggaran hukum kita tidak turut serta menghakimi. Baik, Budian, tadi kita sudah dengarkan Ibu Menteri mengatakan saat bertemu kesan yang didapatkannya adalah anak ini anak baik. Kalau Budian bersama juga rekan-rekan di KPAI saat bertemu dengan pelaku, apa kemudian kesan yang didapatkan? Selain tentunya mendapatkan kondisi pelaku saat ini sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Adakah kemudian tanggapan ataupun juga pendapat Ibu mengenai bagaimana karakter anak ini sendiri? Karena pertemuan kami singkat ya Mbak ya, jadi kami belum bisa mendalami karakternya seperti apa. Tapi yang pasti adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum apapun itu, dia juga korban dari situasi-situasi di luar dirinya yang dia sendiri tidak mampu sebenarnya mengatasi sendiri. Jadi kita perlu membangun apapun status hukum anak, mereka korban, dan harus kita pastikan ketika dia masuk ke proses hukum, hak-hak dasarnya itu harusnya terpenuhi. Baik, Bang Aristo, ini menarik. Seorang anak menjadi pelaku tapi juga sekaligus korban. Apalagi tadi sudah dikatakan oleh Budian, ketika seorang anak melakukan hal tersebut, tindakan kriminal, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh di sekelilingnya, dari lingkungannya. Apa yang perlu dilihat dari kasus ini untuk menentukan bagaimana posisi anak ini di mata hukum? Ya, jadi Budian sudah menjelaskan logikanya dengan sangat baik tadi ya. Jadi anak itu apapun yang dilakukannya ketika dia berhadapan dengan hukum,
dia itu juga sebagai korban. Kenapa? Karena kan logikanya tadi Budian mengatakan ini ada faktor nurture-nya, faktor environment-nya yang shaping dia. Jadi dia mungkin tidak ideal, ya, tergantung lingkungannya. Artinya kalau dalam hukum pidana dia itu tidak mempunyai kesadaran penuh atau mens rea yang penuh, ya, niat jahat yang penuh ketika ingin melakukan tindak pidana, karena dia belum pada umurnya dewasa untuk dapat membedakan secara full morally wrong and right, apa yang benar dan yang baik. Itu logika yang paling dasar, dan itu adalah logika yang di internationally accepted, ya. PBB punya konvensi tentang itu. Nah, logika itu turun kepada undang-undang kita, undang-undang tentang tindak pidana peradilan anak, tentang peradilan anak, ya. Nah, sehingga karena ada logikanya itu, treatment kepada anak ketika menghadapi persoalan pidana, apalagi persoalan serius seperti ini, itu dibedakan. Apa yang membedakan? Yang pertama, anak itu hanya bisa dihukum maksimal 10 tahun. Jadi kalau misalnya hukuman untuk orang dewasa, anak itu di bawah 18 tahun, ya. Kalau hukuman untuk orang dewasa, hukuman 20 tahun atau mati, misalnya ini pembunuhan berencana ini bisa 20 tahun atau mati. Artinya ini tidak bisa diterapkan kepada anak ini. Karena logika tadi, yang bisa diterapkan menurut Undang-Undang Peradilan Anak itu adalah maksimal 10 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia menjalani situasi ini, ketika dia harus berhadapan dengan hukum, maka dia harus diperlakukan secara khusus. Apa maksudnya khusus? Pertama, ada misalnya institusinya Mbak Dian, KPAI, itu yang melakukan monitoring, apakah polisi misalnya sudah melakukan prosedur-prosedur. Prosedur-prosedurnya adalah seperti, interogasinya itu tidak seperti dewasa. Atau kalau misalnya dia ditahan, harus dipisahkan tahanannya dengan orang dewasa. Kalau misalnya nanti dia diadili, pengadilannya itu berbeda ruangannya. Tidak misalnya tempat duduknya sejajar, kemudian hakimnya tidak pakai jubah, supaya tidak mengakibatkan traumatik untuk anak. Nah, ini semua dilakukan sebenarnya karena tadi logika juvenile justice atau peradilan anak itu harus dilakukan secara berbeda tadi. Kenapa? Karena selain tadi faktor anak itu keputusannya belum bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada pribadinya, yang kedua, anak itu harus diberikan kesempatan kedua. Akhirnya makanya hukumannya didiskon dan treatmentnya dibedakan. Bang Aristo, jika kemudian tindakan kriminal seorang anak ini tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi ada pengaruh lainnya, adakah kemudian peluang bahwa pihak-pihak lain ini bisa bertanggung jawab juga? Tapi nanti Bang Aristo, kita akan perdalam lebih lanjut lagi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.